Ini kopinya, silakan diminum. Minum kopi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas DIY, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sukses. Amin. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan kursi santai untuk di teras dan juga mejanya ya. Untuk video mejanya bisa lihat link di atas ini, pojok sini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencuci ban bekas agar tidak ada kotoran. Bisa menggunakan sabun agar oli atau minyak itu bisa bersih. Itu berpengaruh saat pengecatannya nanti. Dan lanjut ke tahap penganyaman. Tali ban pipi itu harus dianyam secara rapat agar nanti sofa atau busa sofa itu lebih awet karena tidak ada celah. Jadi kita harus menganyamnya serapat mungkin untuk keawetan busa atau sofa itu sendiri ya. Seperti ini, dianyam yang rapat, lalu bisa dikunci menggunakan sekrup atau juga menggunakan paku atau juga dengan staples. Oke, lanjut ke tahap pembuatan sandaran untuk sofa. Ban ini saya potong menjadi dua untuk dijadikan sandaran. Saya menggunakan gerinda untuk memotong baja yang di bagian samping, lalu menggunakan jigsaw untuk memotongnya. Di sini saya rasa terlalu lentur, jadi saya menambahkan kayu yang sudah dibentuk pola seperti bentuk ban seperti ini. Lalu saya kunci menggunakan paku atau bisa juga dikunci menggunakan sekrup. Oke, kunci semua yang kuat agar nanti kalau disandari tidak meok atau melengkung. Oke, setelah itu bisa kita lanjut untuk tahap pembuatan kaki. Di sini saya menggunakan besi siku dengan ukuran 4 cm lebarnya dan untuk tebalnya 3 mili. Lalu disatukan menggunakan las. Di sini saya tambahkan tapak untuk bannya biar tidak meot. Lalu jangan lupa ditambahkan tapak di bagian bawah kaki agar tidak merusak lantai rumah kita ya. Setelah itu dibersihkan menggunakan gerinda untuk sisa-sisa lasnya agar terlihat rapi dan juga halus. Setelah itu dicat, bisa menggunakan cat spray, pilok atau cat kuas ya, agar lebih awet dan juga lebih cantik. Oke, setelah cat kering bisa kita pasang ke bannya untuk kaki sofanya. Posisikan di tengah agar tidak miring.
Setelah posisi sudah di tengah, bisa kita kunci menggunakan skrup panjang 2 cm. Skrup sebanyak mungkin dan sekuat mungkin agar nanti tidak roboh atau tidak jatuh saat kita dudukin. Oke, setelah itu lanjut ke tahap pengecatan. Di sini saya sengaja mengecat ban ini agar suasana atau nuansa kreasi dari ban itu masih terlihat jelas, jadi tidak tertutup oleh kulit sintetis. Saya bisa menutup kulit sintetis, tapi tidak saya lakukan karena saya mau nanti seperti kreasi ban bekas ini masih terlihat jelas. Jadi saya hanya mengecatnya saja. Oke, setelah dipasang anyaman dan dipasang busanya, bisa kita lanjut untuk pemasangan kulit sintetis atau sarung jok. Kita pasang kuncian menggunakan staples. Itu harus berlawanan dulu, 1 titik di kanan harus 1 titik di kiri agar tidak ada kerutan atau gelembung atau kusut ya. Kita kunci 4 titik secara berlawanan agar kencangnya merata dan tidak ada kerutan. Oke, setelah 4 titik sudah, kita lanjut untuk sudut-sudutnya. Kita harus kunci menggunakan staples sekuat mungkin karena ini nanti didudukin agar tidak jebol. Dan usahakan jarak staples serapat mungkin ya, bikin serapat mungkin agar kuat. Kalau ada yang masih mengkerut bisa kita tarik lalu dikunci kembali. Tapi kalau sudah mulus nggak ada kerutan, nanti bisa kita lanjut untuk pemotongan. Kita potong bagian yang berlebih menggunakan cutter. Jangan terlalu mepet sama staplesnya karena itu akan berpengaruh ke kekuatannya. Sisakan beberapa mili, antara 5 mili sampai 1 cm ya. Jadi disisahkan dari staples itu antara 5 mili sampai 10 mili agar tidak jebol. Kita potong semua bagian yang berlebih agar terlihat rapi. Oke, setelah pemotongan selesai, kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Ini saya menggunakan dari bahan kulit sintetis untuk edgingnya. Jadi saya bikin sendiri edgingnya. Setelah dikasih lem, lalu tepinya ditekuk ke dalam biar terlihat rapi. Setelah itu bisa kita gunakan palu agar lebih kuat seperti ini, biar lemnya itu merekat sempurna ya. Jadi kita pukul-pukul menggunakan palu. Ini nanti dipasang di tepiannya sarung jok
yang kulit sintetis untuk sofa. Oke, setelah sudah rata jadinya seperti ini, seperti tali tas. Nah, ini untuk edgingnya. Kalau sudah bisa kita pasang di bagian tepiannya tadi. Oke, sebelum dipasang untuk edgingnya atau tepiannya, bisa kita tambahkan lem dulu. Kita oleskan lem di bagian tepian kulit sintetisnya, kulit sofa. Lem semua bagian yang merata. Walaupun nanti kita menggunakan paku, tapi sebaiknya kita lem agar lebih kuat ya, dan tidak gampang terkelupas. Kita lem di semua bagian tepian dan juga edgingnya itu juga harus dilem. Untuk di sini saya menggunakan edgingnya hanya setengah lingkar karena nanti akan tertutup sandaran. Jadi saya pasang edging hanya setengah lingkar saja. Ini yang sudah dilem, kita tempelkan pelan-pelan agar staples dan tepian kulit sintetis tertutup sempurna. Jangan sampai ada yang terlihat, itu akan terlihat cantik nanti kalau sudah jadi ya. Di sini saya hanya menggunakan edgingnya setengah lingkar karena yang setengah lingkar nanti ada sandaran sofanya yang kita potong tadi. Oke, setelah dilem, setelah terpasang, bisa kita tambahkan paku. Ini paku sofa yang ada hiasannya itu agar lebih cantik. Pasang paku sofa dengan jarak 2 cm atau 2,5 cm secara merata. Lalu dipukul menggunakan palu agar menancap dengan kuat. Oke, kita lanjut untuk pembuatan sandaran. Kunci tali karet yang terbuat dari ban di bagian bawahnya aja dulu, kasih beberapa titik, tidak perlu dianyam, nggak apa-apa untuk sandaran ini karena tidak fatal atau tidak menopang bahan yang berat ya, jadi cukup beberapa titik saja. Oke, setelah tali terpasang, kita lanjut untuk pasang kulit sintetis yang di bagian bawah. Kita pasang dulu, kasih jarak beberapa mili dari tepi bannya. Dan kalau bisa agak ditarik biar nanti tidak ada kerutan. Kunci menggunakan staples mengikuti bentuk ban. Setelah itu bisa kita balik seperti ini. Kita balik lalu kita kunci lagi biar lebih kuat, nanti saat ditarik ke atas tidak lepas ya. Kita kunci lagi.
Jadi untuk pemasangan sandaran kita pasang kulitnya dan juga tali karetnya itu di bagian bawah dulu, agar nanti untuk pemasangan sandaran itu lebih mudah dalam penyekrupannya. Oke, setelah semua sudah dikunci, kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Ini sudah ada kulit dan juga talinya. Lalu kita pasangkan di sofa ban bekas seperti ini. Cari titik di mana edgingnya tadi terpasang biar tidak kelihatan ujung dari edgingnya. Setelah posisi sudah pas, bisa kita kunci menggunakan sekrup panjang 2 cm, atau kalau teman-teman tidak ada sekrup bisa menggunakan paku. Kalau saya menggunakan sekrup, jadi saya sekrup beberapa bagian, bisa 10 biji atau 12 biji sekrupnya. Yang di dekat kayu itu saya perbanyak 3-4 sekrup agar waktu disandari tidak roboh. Oke, setelah dikunci kita lanjut untuk pemasangan tali strip yang terbuat dari karet, yang terbuat dari ban bekas. Kita pasang semua stripnya, semua talinya, lalu kita kunci menggunakan staples. Setelah itu bisa kita potong untuk bagian yang berlebih agar lebih rapi dan tidak mengganggu busa sofanya nanti. Oke, setelah itu bisa kita pasang busa sofa. Ini sudah saya oleskan lem, jadi kita tinggal pasang. Saya oleskan di bagian busa dan juga di bagian tali yang terbuat dari karet. Nah, seperti ini dia mengikuti bentuk dari ban itu ya. Setelah itu di bagian atas saya tambahkan lagi busa untuk sandaran, jadi nanti tidak terasa sakit kalau disandari. Lalu potong bagian yang berlebih agar lebih rapi. Saya potong menggunakan cutter. Lanjut untuk bagian depan atau yang bagian ada kayunya, kita oleskan lem kedua sisinya. Lalu bisa kita pasang untuk busanya, busa sofa seperti ini, lem yang merata, lalu dipasang untuk busa sofanya. Ini saya menggunakan busa sofa sisa atau bekas kasur di rumah ya, jadi saya menggunakan bahan-bahan sisa-sisa atau bekas, itu bisa, selagi masih bisa digunakan kita gunakan. Lalu potong bagian yang berlebih agar lebih rapi. Saya menggunakan hair dryer untuk memanaskan kulit sintetis agar lebih lentur dan juga mudah ditarik ya, mudah dibentuk. Kalau tidak ada hair dryer bisa menggunakan heat gun atau bisa dijemur dengan matahari agar kulit sintetis lentur. Saya panaskan dulu, setelah itu saya tarik ke belakang dan saya kunci menggunakan staples. Oke, lanjut ke penguncian. Saya kunci di bagian belakang, lalu saya potong bagian yang berlebih.
Oke, setelah dipotong rapi, lanjut ke pemasangan engine yang sudah dioleskan lem. Kita kasih paku sofa di sudutnya agar tidak lari atau tidak bergeser. Setelah itu dipasang secara perlahan. Tutup semua staples dan juga tepian kulit sintetis agar terlihat rapi. Oke, setelah semua menempel, bisa kita tambahkan paku sofa agar lebih cantik dan juga tentunya lebih kuat kalau kita menggunakan paku sofa di tepian atau di edgingnya. Atur jarak serata mungkin, jadi kalau 2 cm ya 2 cm semua agar lebih bagus ya, terlihat rapi. Lalu kalau udah selesai, jangan lupa dibersihkan untuk lem dan juga cat kalau masih ada terlihat cat, agar lebih bersih dan rapi. Oke, itulah tadi proses pembuatan kursi yang terbuat dari ban bekas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.